You made me do this. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Well, Om akan kembali lanjut untuk mereview series Dexter season 4 dari episode 4 sampai 6. Di sini Dexter menemukan dirinya terseret semakin dalam ke dalam bayang-bayang Trinity Killer, yakni sosok legenda yang selama ini dikejar oleh Lundy. Tapi anehnya, setiap pola pembunuhan yang ia temukan terasa seperti undangan pribadi seolah Trinity sedang menuntunnya mendekat. Apalagi ketika Dexter akhirnya melihat bagaimana pembunuh itu bisa hidup sebagai suami dan ayah yang tampak sempurna. Sehingga rasa penasaran malah berubah menjadi obsesi agar dapat lebih mengenal sosok Trinity. Kenapa bisa begitu? Ya udah Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode keempat berjudul Dex Takes a Holiday. Scene dimulai dengan keluarga Dexter yang akan pergi keluar kota selama 3 hari untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Namun sang psikopat tidak ikut dalam perjalanan ini sebab telah memiliki rencana tersendiri karena telah menargetkan korban ritual barunya, yakni seorang polisi wanita bernama Zoe Kruger. Dia ini adalah seorang petugas patroli polisi yang selamat dari serangan rumah 8 bulan yang lalu, di mana suami dan putrinya dibunuh secara tragis. Zoe juga terluka dan mengalami 2 luka tembakan saat melakukan perlawanan kepada sang penyerang, yakni seorang pengedar narkoba bernama Darius Ray. Namun Dexter mencurigai kalau dia sendirilah yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Alhasil Dexter mengunjungi Sam, seorang analis darah yang menangani kejadian ini, lalu menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Zoe, latar belakang insiden itu terpicu akibat Zoe yang telah menghajar Darius pada 1 hari sebelumnya. Namun Sam meragukan pernyataan tersebut sebab pada area TKP hanya ada darah sang pelaku, di mana hal ini jelas terasa janggal. Karena seharusnya di dalam aksi sebuah penyerangan pasti ada perlawanan dan darah para korban akan bercampur pada jejak darah yang ditinggalkan sang pelaku. Jadi kesimpulan liarnya mungkin Zoe yang dengan sengaja menaruh darah sang pelaku yang dia dapatkan dari perkelahian sebelumnya. Tapi di satu sisi, Sam gak berani untuk terus menelusuri jejak tersebut. Sebab jika analisnya benar, maka di luar sana ada seorang monster berdarah dingin yang bersembunyi di balik topeng seorang penegak hukum. Di satu sisi, Debra terus membantu Lundy secara diam-diam demi mencari petunjuk kasus Trinity, dikarenakan sang psikopat tersebut hanya tinggal mengincar 1 korban lagi untuk melengkapi ritual berdarahnya. Lalu Dexter melanjutkan investigasi di dalam apartemen lamanya demi mencari bukti kuat kalau Zoe adalah seorang pembunuh. Lalu menemukan jejak pola darah di tangan yang menunjukkan kalau dia memakai sarung tangan saat menembak keluarganya. Sehingga esok hari, Dexter pergi ke tempat Zoe yang saat ini sedang mengadakan open house untuk penjualan rumahnya dengan tujuan menemukan sarung tangan berdarah tersebut. Di tengah pencarian ini pun, dia sempat berkenalan dengan sang target dan menduga kalau benda yang dia cari telah dibuang Zoe di dalam garbage disposal. Dan benar saja, setelah mengecek, Dexter menemukan potongan sarung tangan warna biru yang biasa disebut sebagai Blue Nitrile Gloves.
FYI, sedikit info ya, ini adalah sarung tangan sekali pakai yang terbuat dari karet nitril sintesis berwarna biru. Sarung tangan ini dirancang untuk melindungi pengguna dari bahan berbahaya serta kontaminasi. Bahkan bisa meminimalkan resiko alergi, sehingga banyak digunakan di dalam berbagai industri, seperti medis, laboratorium, otomotif, dan industri makanan. Alhasil, dia segera menganalisa dan menemukan jejak darah yang diduga milik Darius Ray, sehingga telah mendapat bukti kuat untuk menempatkan Zoe di atas meja ritualnya. Tapi di tengah aktivitas ini, terselip juga berbagai dilema yang dialami oleh orang terdekat. Dari Angel yang memberitahu Dexter tentang hubungan percintaannya dengan Maria, ataupun kegalauan hati Debra yang saat ini mengalami CLBK karena kehadiran Lundy di dalam hidupnya. Ada juga Quinn yang murka kepada Christine, yakni seorang reporter yang telah dia bungkus karena dengan sengaja memanfaatkan kebersamaan mereka untuk artikel korannya. Di mana hal ini menjadi sebuah efek domino, dikarenakan Trinity dapat mengenali sosok sang agen FBI yang saat ini tengah menyelidiki sebuah gedung yang dia duga akan menjadi tempat Trinity beraksi. Tapi bukannya menghindar, sang psikopat malah menghampiri sembari memastikan apakah Lundy mengenal sosoknya. Kita pun tahu kalau memang ini adalah pertama kali mereka bertemu. Namun insting sang agen FBI bergetar karena menyadari kalau ada hal yang aneh, sehingga langsung membuat catatan suara tentang sosok Trinity yang tidak dia sadari tersebut. Lalu setelahnya Dexter mengalami nasib sial karena dipaksa menepi oleh patroli lalu lintas, di mana itu ada ulah Zoe yang tahu tentang investigasi Dexter terhadap kasus penyerangan rumahnya, dan secara frontal bilang agar menjauhi hal tersebut sembari mengancam kalau dia juga mengetahui alamat rumah Dexter. Sebagai seorang ayah baru, Dexter jelas mengkhawatirkan keluarga kecilnya, sehingga memilih untuk mundur. Namun bayang-bayang sang ayah menasehati kalau pilihan itu malah akan memperburuk keadaan, dikarenakan jika dia tidak segera mungkin menghabisi Joey, maka bisa saja kalau wanita itu akan melakukan tindakan nekat. Alhasil Dexter mencoba untuk memancing amarah sang betina ini dengan cara berpura-pura meminta dokumen tambahan tentang kasus penyerangan berdarah itu, lalu menghubungi departemen tempat Zoe bekerja. Dan karena orang yang mengurus ini adalah teman Zoe sendiri, maka jelas kalau dia akan mengetahui hal tersebut, sehingga langsung membuntuti Dexter dan mengkonfrontasinya saat berada di dalam toilet SPBU. Betina gila ini pun berniat menghabisi Dexter, bahkan akan mengarang cerita kalau terpaksa menembak untuk membela diri karena akan diperkosa di tempat tersebut. Namun Dexter balik mengertak dengan bilang kalau apapun yang akan dia lakukan saat ini, jejak darah yang ditinggalkan pasti akan mengarah kepada pembunuhan berencana, sehingga Zoe terpaksa pergi. Namun tanpa disadari, semua ini hanyalah bagian kecil dari rencana Dexter untuk memancing Zoe ke rumahnya pada malam hari, di mana betina ini berniat menghabisi dan merekayasa kejadian TKP seperti sebuah perampokan rumah. Tapi ya kita pun tahu kalau ini akan menjadi sebuah kesalahan terbesar pada hidupnya, sebab rumah yang dia masuki adalah kediaman seorang psikopat kelas kakap. Dan tanpa bersusah payah, Dexter berhasil membius, lalu langsung membawanya ke atas meja ritual yang telah dipersiapkan di kamar anak Zoe. Awalnya, polisi gila ini masih mengarang cerita bahwa keluarganya dibunuh oleh Darius. Namun Dexter telah menemukan banyak bukti dan menyimpulkan kalau alasan dari kejadian berdarah tersebut karena Zoe ingin terbebas dari kekangan tanggung jawab keluarga yang disinyalir berjalan tidak sehat. Saat mendengar, Zoe hanya terdiam, namun balik membalas perkataan bahwa nantinya Dexter pun juga akan membunuh keluarganya sendiri jikalau sisi psikopatnya terkuak. Namun secara spontan Dexter bilang bahwa daripada kehilangan keluarganya, dia lebih memilih mengambil risiko untuk mereka mengetahui yang sebenarnya. Di mana hal ini seperti memberi sebuah pencerahan bahwa di balik sifat psikopatnya, dia nggak akan tega membunuh keluarga sendiri seperti Zoe.
Dan ya, Dexter pun kembali melanjutkan ritual sesuai SOP dan ke apartemen untuk menyimpan peralatannya. Tapi dia terlupa kalau anak dan istrinya sedang dalam perjalanan pulang, sehingga segera kembali ke rumah untuk membereskan sisa perkelahiannya dengan Zoe. Untungnya semua berjalan dengan lancar dan keluarganya tidak mencurigai apapun. Namun berbeda dengan Debra yang saat ini malah menjadi hilaf dengan Landi. Bahkan akhirnya bermalam dan melakukan kegiatan dewasa. Tapi naasnya, keintiman ini berubah menjadi sebuah malapetaka tatkala tiba-tiba Debra tertembak di perut, lalu disusul dengan Landi, di mana mereka berdua pun langsung terjatuh di atas aspal dingin dan ditinggalkan dalam keadaan bersimbah darah. Kita lanjut ke episode 5 berjudul Dirty Harry. Scene kembali berlanjut dengan situasi penembakan sebelumnya, di mana Dexter telah datang ke TKP. Untungnya Debra selamat dan hanya kehilangan banyak darah. Namun tidak dengan nasib Landi yang tewas di tempat akibat menerima 2 tembakan, di mana pihak polisi berasumsi kalau ini adalah ulah The Vacation Murder sebab dompet serta barang berharga telah diambil sang pelaku. Namun Dexter meragukannya dan langsung pergi ke tempat Landi untuk mengambil berbagai dokumen penyelidikan tentang Trinity, dikarenakan dia curiga kalau ini adalah ulah sang psikopat tersebut. Apalagi Debra dibiarkan hidup, padahal ya sang pelaku penembakan bisa saja langsung membunuhnya. Untuk memancing The Vacation Murder keluar, Angel dengan sengaja memberi pernyataan kepada Christine tentang dugaan identitas sang pelaku, yakni Johnny Rose yang disinyalir juga menderita penyakit kelamin. Di mana Angel menegaskan untuk secepatnya mencetak artikel ini berikut dengan fotonya dengan tujuan mengadu domba Johnny dan Nikki. Gak lama, Dexter sampai di rumah sakit untuk menjenguk adiknya, sembari mengorek informasi tentang penembakan yang dia alami. Namun Debra yang masih terguncang serta sedih akibat kehilangan Landi tidak dapat memberi informasi apapun. Anton serta Rita pun datang berkunjung, namun kedatangan mereka membuat dilema baru, di mana Debra mengakui tentang perselingkuhannya dengan Landi, sehingga Anton jelas murka lalu langsung mengakhiri hubungan mereka. Sang psikopat pun juga mendapat cobaan baru, sebab Rita telah mengetahui kalau Dexter masih mempertahankan apartemen lamanya. Dan ya, walau kita tahu kalau tujuan dari tempat ini adalah untuk menyimpan barang ritual serta menyelidiki calon korban, namun di dalam sebuah hubungan keluarga, sebuah kerahasiaan dapat berujung fatal. Di satu sisi, hubungan Maria dan Angel juga mendapat cobaan. Karena secara resmi, Maria telah melaporkan hubungan mereka kepada Matthews dan entah konsekuensi apa yang akan mereka hadapi terhadap pengungkapan ini. Lalu malamnya, Dexter terlihat menyelidiki sebuah gedung yang diduga adalah tempat di mana Trinity akan menyelesaikan ritual pembunuhan ketiganya. Namun dia mendapat jalan buntu karena nggak mengetahui sosok pembunuh tersebut. Untungnya, bayang-bayang sang ayah mengingatkan kalau Dexter belum mendengar hasil rekaman yang ada di alat perekam milik barang pribadi Landi. Sehingga esoknya, dia pergi ke ruang barang bukti dan beralasan kalau sedang mencari cincin adiknya. Lalu mengambil kaset rekaman yang sebelumnya ada di kantong baju Landi di saat petugas sedang lengah. Berdasarkan rekaman yang baru, akhirnya Dexter mendapat ciri-ciri sosok Trinity. Namun, di saat ingin mencerna dan menyelidiki lebih lanjut, tiba-tiba tim kepolisian dihebohkan dengan laporan penembakan di kamar hotel yang mungkin berhubungan dengan The Vacation Murder. Benar saja, ternyata korban kejadian ini adalah Johnny Rose. Dan sang pelaku penembakan bukan lain adalah Nicky Walt yang sekarang terkepung oleh para polisi di dalam sebuah gang. Angel dan Maria mencoba berdialog untuk menenangkan Nicky yang saat ini juga dalam pengaruh narkoba. Namun dia malah menjadi semakin murka. Namun di saat genting, Quinn berhasil melumpuhkan menggunakan stun gun. Alhasil, kasus The Vacation Murder berhasil diselesaikan. Namun keberhasilan ini tidak disambut baik oleh Matthews dan membuat keputusan untuk memindahkan Angel ke divisi lain karena takut kalau hubungan percintaan antara rekan kerja ini akan mempengaruhi kinerja mereka.
Di satu sisi, Debra yang dalam sementara waktu tinggal bersama Dexter tengah mengalami krisis kesedihan yang berkepanjangan akibat kematian Lundy dan hanya bisa meluapkan segala emosi di tempat kejadian penembakan. Setelah itu Dexter kembali ke apartemen lamanya, namun disambut dingin oleh Rita yang telah menunggu di dalam kamar sebab dia menduga kalau suaminya telah kembali berselingkuh atau menggunakan narkoba. Apalagi saat ini dia juga menemukan peti peralatan Dexter yang menyimpan alat ritualnya. Namun dengan tenang, sang psikopat membuka dan memperlihatkan kalau isinya adalah barang milik Harry, yakni berupa senjata dan baju dinasnya. Namun kita tahu kalau kotak tersebut juga memiliki laci rahasia yang menyimpan peralatan ritual Dexter. Untungnya Rita tidak ingin mengecek lebih lanjut, tapi tetap saja kejujuran Dexter kembali dipertanyakan sebab baginya kerahasiaan ini sangatlah fatal di dalam membina keluarga. Tapi sang psikopat mengesampingkan masalah ini sebab pada malam itu dia kembali memantau gedung sebelumnya karena tahu kalau Trinity akan muncul dan beraksi untuk melengkapi ritual pembunuhan ketiganya. Awalnya dia menduga kalau sang korban adalah satpam gedung, namun gak lama pria ini keluar dari lift. Di mana setelah itu kita melihat kalau sasaran asli Trinity adalah seorang barista yang bekerja di dalam kafe gedung tersebut. Dan gilanya, dia memilih korban hanya berdasar dari profilnya, yakni seorang bapak dengan 2 anak. Dexter pun segera pergi ke ruang kontrol untuk memantau CCTV dan melihat langsung aksi Trinity membunuh seorang pria menggunakan sebuah palu hingga bersimbah darah. Terlacak kalau kamera itu berasal dari ruangan 407 sehingga dia langsung berlari ke sana. Namun sial, pintu darurat yang menuju lantai itu dikunci sehingga hanya bisa pergi keluar gedung dan menunggu Trinity untuk muncul. Untungnya sang Dewi Fortuna sedang tersenyum kepadanya, di mana dia segera mengekor langkah sang psikopat tua ini menuju area pemukiman rumah biasa. Dan betapa terkejutnya Dexter saat mengetahui kalau Trinity memiliki sebuah keluarga yang harmonis, di mana artinya Trinity juga memiliki kehidupan ganda yang mungkin sama seperti dirinya. Kita lanjut ke episode 6 berjudul If I Had a Hammer. Scene diawali dengan Dexter yang memantau keseharian Trinity dan mengetahui kalau nama aslinya adalah Arthur Mitchell. Dalam keseharian, dia kerap berperan sebagai seorang suami baik, guru berkarisma, bahkan pendeta yang ternama bagi lingkungannya. Di mana hal ini membuat Dexter kagum, sebab keseharian hidup seperti inilah yang dia dambakan. Apalagi ikatan pernikahannya tengah diuji, sehingga Rita memutuskan untuk membuat janji terapi bersama konseling pernikahan. Gak lama panggilan tugas datang dan tragisnya, Dexter harus menginvestigasi korban yang sebelumnya terbunuh oleh Trinity. Walau dia tahu kronologi TKP ini, namun belum menganalisa area tersebut untuk mengumpulkan petunjuk. Dia pun sempat mengambil serpihan noda di dinding, namun Vince melihat dan menyimpannya. Di mana pria botak ini juga berkomentar kalau senjata pembunuh sang korban adalah sebuah palu pertukangan. Di tempat lain, Debra sedang memantau rekaman interogasi Nikki yang berisi pengakuan kalau telah menembak Johnny serta segala kejahatannya sebagai The Vacation Murder, namun tidak dengan penembakan Lundy. Pernyataan itu jelas membuat Debra murka karena yakin kalau perempuan pecandu narkoba ini telah berbohong. Tapi ya, tanpa adanya bukti atau saksi mata, maka mereka nggak bisa berbuat apapun mengenai hal tersebut. Lalu setelahnya, hasil analisis Vince mengungkap kalau serpihan noda sebelumnya adalah abu tulang manusia. Dan hebatnya dia mampu menemukan 2 sampel DNA, yakni DNA dari pemilik abu tersebut, serta ada DNA air liur. Jadi bisa dibilang kalau sang pelaku mungkin menjilat lidahnya terlebih dahulu sebelum menempelkannya di dinding. Dan bisa jadi kalau ini adalah salah satu ritual aneh khas Trinity.
Tapi Dexter yakin kalau Vince tidak akan menemukan jejak apapun di database kepolisian sebab dia telah melakukannya terlebih dahulu dan memastikan kalau Arthur tidak memiliki catatan kejahatan. Sehingga hal ini membuatnya frustasi dan kagum sebab bagaimana bisa orang yang memiliki sisi gelap seperti dirinya dapat berkamuflase dengan tenang di depan umum. Sehingga Dexter mengambil langkah berani untuk mendekatkan diri kepada Arthur. Lalu berkenalan memakai nama palsu, yakni Kyle Butler, dan bertujuan mempelajari kehidupan sang psikopat senior tersebut. Tapi saat kembali ke kantor polisi, Vince kembali mendapat petunjuk baru dari abu tulang yang sebelumnya ditemukan. Dan ternyata DNA mitokondrianya cocok dengan air liur sang pelaku. FYI sedikit info ya, DNA mitokondria adalah DNA berbentuk melingkar yang terletak di dalam organ sel bernama mitokondria yang berfungsi sebagai pusat kekuatan sel untuk menghasilkan energi. Berbeda dengan DNA inti yang berasal dari kedua orang tua. DNA mitokondria hanya diwariskan oleh ibu ke semua anaknya. Jadi bisa disimpulkan kalau selama ini Arthur memakai abu tulang keluarganya sendiri sebagai bagian dari ritual, di mana Angel berpendapat kalau sang pelaku mungkin meninggalkan sebuah warisan bagi keluarganya. Teori ini pun didukung dengan analisis lanjutan Vince bahwa pemilik abu tulang itu adalah seorang wanita yang bisa jadi adalah ibu ataupun saudara perempuan sang pelaku. Jadi demi menyelami kenyataan yang sebenarnya, Dexter pun harus lebih memantau keseharian Arthur yang saat ini sedang membangun rumah perlindungan untuk gelandangan bersama para relawan dan keluarganya. Berbeda dengan Dexter yang kerap bersembunyi pada sisi gelap dirinya, sebab Arthur malah memperlihatkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan gilanya sebagai bagian dari kamuflase. Bahkan, palu yang sebelumnya dia pakai untuk membunuh malah digunakan di depan semua orang. Di saat yang bersamaan, Debra pergi menemui Nikki di dalam sel penjara untuk memastikan secara empat mata dan memaksa untuk mengaku kalau telah membunuh Landi. Tapi Nikki bilang kalau dia bukanlah pelakunya. Namun rasa amarah dan kesedihan yang mendalam membuat Debra gelap mata, bahkan mengancam akan menjadi saksi mata di dalam kasus tersebut agar Nikki mendapat hukuman yang lebih berat. Tapi esoknya dengan kepala dingin, Debra mengurungkan niat itu. Sebab dari berbagai petunjuk yang ada, memang gak ada bukti kuat bahwa Nikki lah yang telah menembak Landi. Namun di tengah kisruh perkembangan investigasi, Angel dan Maria memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Bahkan telah memberi pernyataan secara resmi kepada Matthews. Langkah ini diambil sebagai bentuk kesadaran. Sebab untuk menjaga kinerja serta profesionalisme, salah satu dari mereka harus keluar dari divisi pembunuhan. Di mana pastinya hal ini akan merugikan semua orang. Sedangkan Dexter demi menjaga keutuhan pernikahan dengan terpaksa mengosongkan apartemen lamanya. Namun sebelum itu, dia kembali menyelidiki latar belakang Arthur dan menemukan sebuah fakta mencengangkan. Di mana saudari, ayah, serta ibu Trinity sudah meninggal secara tragis. Seperti sang adik, Vera Mitchell, yang meninggal tahun 1959 saat umur 16 di dalam bathtub. Sang ibu, Marsha Mitchell, bunuh diri tahun 1961 di umur 40 dengan melompat dari jembatan. Serta sang ayah, yakni Henry Mitchell, meninggal tahun 1964 di umur 45 yang tewas di dalam sebuah gang dengan luka fatal di kepala. Jadi artinya selama puluhan tahun ini siklus ritual Trinity adalah mengulang kematian keluarganya dan bisa juga disebut sebagai ritual siklus 3 kematian. Akan tetapi Dexter masih penasaran tentang di manakah Arthur menyimpan peralatan ritual atau cindera mata para korban seperti sampel darah yang dia koleksi. Sehingga dengan nekat, Dexter melukai jarinya sendiri dan beralasan meminta pertolongan pertama agar dapat masuk ke rumah Arthur. Namun dia tersadar kalau Trinity tidak memiliki tempat rahasia dikarenakan segala peralatan ritual yang dia pakai adalah alat pertukangan. Dan cindera mata dari para korban berupa plakat rumah singgah yang dia buat pada tiap kota tempat Trinity beraksi. Tapi nggak lama Dexter menemukan guci berisi abu jenazah adik Arthur, yaitu Vera. Lalu mencoba memprovokasi dengan memegang benda itu di depan sang psikopat.
Arthur jelas murka dan mencekik Dexter akibat lancang memegang guci abu adiknya. Tapi perlahan, emosinya mereda dan bercerita tentang sedikit asal-usul hidupnya, di mana secara singkat berkata kalau dahulu pernah menempuh jalan sesat, namun diselamatkan oleh keluarganya saat ini. Sebelum pulang, Dexter diberi oleh-oleh, yakni berbagai alat pertukangan, dan gilanya, Arthur juga memberikan palu yang dahulu dipakai untuk membunuh. Tapi ya, inilah gaya hidup Trinity yang terbuka dan liberal. Berbeda dengan Dexter yang selalu tertutup akibat ajaran kode etik Harry. Sehingga saat kembali melakukan konsultasi pernikahan, dia sudah bisa lebih terbuka untuk jujur akan ketakutan terhadap sisi gelapnya. Dan khawatir jika Rita serta yang lain melihat sisi tersebut, bukan gak mungkin kalau mereka semua akan pergi meninggalkannya. Tapi sebagai istri yang baik, Rita jelas menampik kekhawatiran ini dan berusaha menenangkan batin Dexter. Sehingga akhirnya Dexter dapat dengan tenang memindahkan semua barang dari apartemen lamanya, termasuk peti berisi alat ritual, ke dalam gudang penyimpanan yang dibuat di halaman belakang rumah. Lalu film pun selesai. Gimana seriesnya? Well, tanpa diduga bisa dibilang kalau baru kali ini Dexter mendapat pencerahan akan masa depannya. Di mana hal ini tercermin dari sosok psikopat legenda yang selama ini dicari oleh pihak berwajib selama puluhan tahun. Jadi ya singkatnya, bagi Dexter, Trinity bukan lagi sekedar target. Dia adalah cermin gelap yang mungkin menyimpan jawaban tentang bagaimana menjalani dua kehidupan tanpa hancur dari dalam, sehingga kelak dapat menjadi sosok legenda yang melebihi Trinity sendiri. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang series ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.